Halo Sobat Kompas TV, kembali lagi di Top 3 News Kompas TV. Seperti biasa, sudah saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Jumat 19 April 2024, bersama saya, Aisyah Amalia Putri. Berita pertama Sobat Kompas TV, 2 kelompok pedemo di Patung Kuda Jakarta Pusat sempat ricuh. Inilah unjuk rasa mengawal Hakim MK di Patung Kuda Jakarta Pusat Jumat siang. Unjuk rasa sempat ricuh dengan kelompok pro dan kontra Mahkamah Konstitusi. Mereka sempat saling lempar batu dan botol. Petugas kepolisian langsung menyiapkan barikade untuk menghalang massa dua kubu. Salah seorang dari kelompok massa pendukung Majelis MK yang terkena lemparan batu dibawa ke mobil ambulans untuk perawatan lebih lanjut. 15.30, kelompok massa masih melaksanakan orasi dan situasi masih aman kondusif. Semua personel TNI Polri semuanya masih bersiaga untuk mengantisipasi jangan sampai terjadinya gesekan antara kedua massa. Dan kita lihat perkembangannya, semoga sampai nanti aksi kedua belah pihak saling menghormati bahwa semua orang bisa menyampaikan aspirasi di muka umum. Pak, itu sampai jam berapa, Pak? Nanti kita lihat situasinya ya. Beralih ke berita kedua, Sobat Kompas TV, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK akan menindaklanjuti informasi dari Presiden Joko Widodo. PPATK akan menindaklanjuti informasi dari Presiden RI Joko Widodo mengenai adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU melalui aset kripto, bahwa ada indikasi 8,9 miliar dolar Amerika atau setara dengan 139 triliun rupiah per tahun dan global. Dari hasil kripto itu terindikasi tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya, Jokowi soroti usaha para pelaku mencari cara baru untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Jokowi ungkap ada indikasi pencucian uang melalui aset kripto setara dengan 139 triliun rupiah. Dana global dari aset kripto itu terindikasi tindak pidana pencucian uang yang tentu PPATK akan tindak lanjuti. Dan juga jauh sebelum itu PPATK sudah membuat National Risk Assessment (NRA). Tahun 2015 PPATK lakukan NRA, kemudian diperbarui lagi tahun 2019 bekerjasama dengan Bapepti kita melakukan pemetaan ya dan mitigasi resiko dari perdagangan dari aset kripto ini. Soal serangan Israel ke Iran, Komandan Korps Nuklir Iran ancam pembalasan jika Israel serang fasilitas nuklirnya. Israel melancarkan serangan udara ke wilayah Iran pada Jumat 19 April dini hari. Serangan tersebut memicu sistem pertahanan udara Iran di kota Isfahan aktif. Akibat serangan ini, penerbangan di beberapa kota Iran ditangguhkan. Komandan Korps Keamanan Nuklir Iran ancam pembalasan jika Israel serang fasilitas nuklirnya. مراکز هسته‌ای دشمن شناسایی شدند. اطلاعات لازم از همه اهداف در اختیاره و به اصطلاح دست‌ها روی ماشه شلیک موشک‌های قدرتمند ما برای نابودی اهداف مشخص شده است. Nah, Sobat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Sudah saatnya saya Aisyah Amalia Putri pamit undur diri. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan share video ini ya. Sampai jumpa di Top 3 News Kompas TV berikutnya.